Mbak Dian, kalau lagi Ramadan, kita kan siap-siap mau persiapan apa ya, Idul Fitri kan ya, makanannya ya. Biasanya kalau aku nih ya, aku pribadi biasanya kalau mau malam takbiran, aku tuh udah siap aneka macam makanan. Kalau lagi nggak COVID, itu biasanya aku ada rendang, ada semur, ada apa ya, sayur godong, ada opor, ada ketupat udah pasti, terus aku ada sambal goreng kentang, ada paru rica atau paru cabai hijau, ati ampela, dan sebagainya itu ada deh di meja. Cuman kali ini kan lagi COVID ya, pandemi COVID, otomatis kan kita juga harus hidup lebih prihatin, ya kan? Karena apa? Nggak semua orang di sekitar kita itu bisa masak seperti yang kita masak juga. Tapi ini lain ceritanya ya teman-teman. Kita bisa aja hidup nggak maksudnya masak banyak-banyak, berboros-boros, tapi dengan tujuan untuk dibagikan itu lain lagi ceritanya ya di sini. Sekarang aku ini ingin membantu teman-teman, aku dan Mbak Dian ingin membantu teman-teman gimana sih supaya kita nih bisa merayakan hari Idul Fitri yang nikmat tapi dengan sajian yang hemat budget daripada lebaran-lebaran sebelumnya yang udah pernah kita rayakan kayak gitu. Oke, sekarang aku mau cerita dulu ya. Kalau di daerah sini di Palopo itu makanan apa ya, lontongnya itu di sini ada buras, tapi orang nyebutnya burasa. Kalau di Bekasi aku sih sebutnya buras. Kalau misalnya di Bekasi biasanya aku nggak bikin buras sih, tapi bikinnya ketupat. Ada juga yang suka pakai lontong daun pisang gitu. Kalau Mbak Dian sendiri kira-kira di daerahnya apa itu? Sama, jadi kurang lebih kita lontong ya. Lontong itu kan biasanya sajian khas merakyat ala Idul Fitrian kita kan ya. Lontong cuman mungkin yang bedain itu sayurnya atau enggak isiannya kayak gitu kan pasti beda ya kita biasanya, cuman basicnya itu kalau nggak lontong tuh biasanya ketupat. Dan biasanya disajikan sama kalau Mbak Dian sayur-sayur sendiri yang tahun ini santan kayak gitu. ketupat apa lontong? Lontong. Tapi kadang-kadang ketupat sih tergantung yang masakin. Aku loh hari raya nggak pernah masak justru. Oh gitu ya. Kalau aku di sih rumah tuh tetap udah tinggal makan. Cuman aku ketupat, aku selalu ketupat sih. Nah terus ya kita kan juga selain punya lontong, ketupat, buras-burasa, kita kan juga butuh sayur untuk kuah-kuahan gitu ya, makanan berkuah untuk makan lontong-lontongan ini ya. Ada yang seneng sayurnya itu bersantan, tapi ada juga yang pokoknya aku enak makan Gak santan suka mulu, gitu jadi ya. aku maunya yang clear aja, yang bening aja sayurannya gitu. Nah dari aku mungkin aku bisa kasih masukan sayurnya itu ada lontong sayur Betawi. Lontong sayur Betawi ini tergolong ekonomis juga loh teman-teman, karena isinya apa? Labu siam, kacang panjang, terus di kuah santan kayak gitu ya. Bisa merah, bisa juga nggak merah. Itu kalau merah itu karena cabai aja sih ya, sesuai selera aja. Terus supaya sedap, lontong sayur Betawinya itu aku biasanya pakai ebi yang aku halusin. Tapi kalau teman-teman nggak punya ebi pun bisa sih pakai terasi dalam jumlah yang teman-teman suka. Yang kedua adalah lontong Padang. Kalau lontong Padang teman-teman aku biasanya bikin nggak hari raya sih, tapi ini bisa juga dimakan di hari raya ya. Isinya itu biasanya nangka muda sama kacang panjang. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin tetelan gitu, itu juga enak sih. Dalam jumlah yang sedikit aja supaya sebagai kaldu-kaldu aja gitu, nggak perlu tetelannya banyak-banyak banget. Karena kan tetap prinsipnya adalah ekonomis dibanding dengan hari raya sebelumnya ya. Terus ada lontong sayur Medan. Lontong sayur Medan ini aku biasanya buncis sama tauco. Ya? Ya? Kok lapar aku jadinya? Laper. Kita minta, bentar lagi buka ya. Lontong sayur Medan ini ya. Aku biasanya isinya buncis sama tauco. Terus bisa sih ditambahin ebi sama udang. Udangnya juga nggak perlu banyak-banyak, atau ebi lah mungkin yang lebih murah gitu ya, supaya teman-teman rasanya tetap enak ya lontong Medannya. Gampang dapetnya ya. Terus
Terus aku juga, kalau aku pribadi dibanding kesekian banyak sayur, aku lebih senang tuh sayur godok loh. Sayur godok ini isiannya bisa labu siam dengan kacang panjang, bisa juga isiannya itu pepaya muda dengan kacang panjang. Cuman teman-teman, sayur godok ini kan biasanya pakai tulangan ya, tulangan daging atau tetelan. Nah, mungkin ini teman-teman bisa ganti dengan yang lain. Misalnya sayur godoknya ya udahlah cukup sayurnya aja, terus nanti ditambahin telur rebus, itu juga udah istimewa gitu. Kalau misalnya teman-teman pada umumnya senang opor tapi mau berhemat, biasanya bikin opor ayam kampung nih. Oh, nggak apa-apa sih, nggak masalah, sekarang kita bikin opor ayam negeri gitu ya, ayam kotak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih hemat lagi, bisa juga lebih banyak ya. Ayam kita mix pakai tahu, kita mix lagi pakai telur rebus, jadi jumlah opornya lebih banyak dan itu lebih ekonomis hasilnya. Dengan potongan ayam yang mungkin yang tadinya potongnya kecilnya sekian, jadi lebih kecil lagi tentunya. Kalau untuk yang bening-beningnya, dari rekomendasi aku sih ya, aku kayaknya soto Lamongan ya. Kalau aku soto Lamongan bisa deh tuh dimakan pakai ketupat gitu, pakai lontong, itu masih cocok kok, enak. Atau kayak sop kambing, bukan, sop sapi yang dibumbu rempah kayak sop kambing, itu juga masih enak kok dimakan pakai ketupat, masih cocok. Cuman kan nggak ekonomis nih kalau misalnya sop sapi ya, mahal gitu. Kayaknya sih kalau misalnya biar lebih ekonomis, itu ayam ya, soto ayam, karena ayam tuh bisa disuir kan ya, kecil-kecil, jadinya lebih banyak, terus ditambah dengan telur rebus, jadi lebih banyak gitu. Kalau dari Mbak Dian sendiri, makanan bersantannya sama makanan non bersantannya kira-kira apa yang beda dari aku? Itu sih, kalau di aku kan lebih ke Jawa ya, ke Jawa Timur ya. Makanannya orang Jawa Timur itu biasanya nggak lepas dari tahu tempe. Itu biasanya. Tahu tempe itu unsur tahu tempe itu kebanyakan selalu ada di situ. Jadi kalau mau misalkan opor, ketupat nih ya, lontong atau ketupat ya, kita anggap aja lontong lah ya. Lontong itu biasanya sayur yang santan itu di sini orang bilang jangan pedas. Pernah makan nggak? Jangan pedas. Itu jadi itu mungkin kayak sayur godok ya, di tempatnya Andin tuh kayak sayur godok gitu. Jadi dia itu isinya tuh cuma tahu, tempe, ada kentangnya. Kentang itu di sini dia bisa menggantiin labu siam. Jadi kadang-kadang pakai labu siam, kadang-kadang pakai kentang. Itu pokoknya tuh antara dua itu. Kebanyakan sih kentang. Terus dia pakai tahu, tempe itu tadi sudah. Terus biasanya proteinnya itu hampir sama kita ya. Kalau nggak tetelan, kikil sapi. Itu kebanyakan kikil sapi atau tetelan itu ya, pokoknya yang begitu-gitu itulah. Jadi emang jarang pakai daging sapi sih. Karena ya nyari apa ya tuh ya, nyari kayak sensasi makanan berlemaknya tuh, nyari lemaknya gitu loh. Jadi kalau nggak tetelan, dia cuma sebenarnya nyari gurih sama kaldunya aja sih. Gurih gitu-gitunya aja sih. Jadi jarang pakai daging. Itu di sini bilangnya sih jangan pedas, sayur pedas itu tahu tempe. Terus jangan pedas itu bukan berarti nggak boleh pedas ya teman-teman. Jangan itu artinya sayur. Ya, jangan min sayur lah. Kenapa orang bilang jangan masak? Jangan pedas, jangan boleh pedas. Terus jangan bening, nggak boleh makan bening dong. Iya, jangan bening. Sayur bening gitu. Jangan asem, jangan tempe, jangan lombok gitu ya. Iya. Inop Pelawi, hai, 2 orang favorit aku mau denger lengkap, semoga bisa. Ini nggak boleh banget nih, ini orangnya terlambat nih, terlambat di denda. Oke, kalau dari Mbak Dian sendiri untuk menu yang nggak bersantan kira-kira soto sih, soto. Kebanyakan sih soto kita. Soto itu justru malah kalau hari raya nih, itu kan pasti selalu kalau di rumahku nih ya, karena ada yang santan, ada yang nggak pedas, ada yang santan, ada yang non santan. Nah itu selalu ada gitu. Jadi kalau nggak masak soto, di sebelahnya itu mesti masak itu tadi sayur pedas tadi. Itu tuh mesti ada tuh. Jadi kalau aku pribadi aku lebih seneng ngambil soto
gitu, karena lebih seger ya, karena kan Enggak lebih enak, seger, kan? agak enak gitu. Cuman kan juga banyak yang Ya. suka santan kayak gitu. Jadi emang di Santan. satu meja itu ada 2 menu. Kalau nggak tuh ya soto, kurang lebih soto sama sih, soto Lamongan yang ayam yang disuir-suir kayak gitu. Jadi kita apa tuh namanya, ngambilnya bisa mau kita gitu. Dan harus ada koya. Ya. Koya juga di tempatku ada 2. Ada koya serundeng sama koya gurih yang dari kerupuk itu, yang ditumbuk itu. Kerupuk udang sama bawang putih itu ya. Itu sama satunya serundeng kelapa, itu koya dari serundeng kelapa yang ditumbuk. Udah itu sih biasanya. Ya. Kalau nggak gitu ada lagi Ini ada yang nanya. sajiannya. Kalau Mbak Dian ada yang nanya nih, kalau jangan apa nih, jangan pedas itu apa pakai santan apa enggak? Jangan pakai. itu pakai santan. Pakai Tapi kalau misalnya kita ngomong jangan asam, itu berarti sayur asam, yang nggak mungkin juga pakai santan ya. Iya. Jadi jangan itu artinya sayur gitu. Jangan lodeh berarti sayur lodeh kayak gitu teman-teman. Jangan bayam berarti sayur bayam. Bukan berarti jangan asam itu jangan Gak pakai boleh asam, bukan begitu. Bukan begitu. Ayo, Mbak Dian, apa lagi? Itu sih, kalau nggak gitu tahu lontong, tahu telur, tahu lontong itu juga makanan non santannya itu. Tapi kalau di Tahu Banjar, lontong. tahu lontong, tahu sama dikasih lontong, dikasih kecap, nah itu. Jadi tahu lontong itulah, tahu tek, mungkin kenalnya tahu tek ya, tahu tek, tahu lontong. Nah, ya. Kalau tahu tek itu kan pakai bumbu kacang gitu kan ya. Nah, Bumbu ini kacang. kalau tahu lontong nggak pakai bumbu kacang, kecap aja yang dibumbuin sama bawang putih. Oh, jadi kecap, bawang putih, lontong sama tahu gitu. Udah gitu aja, sama kerupuk sih biasanya. Itu biar apa ya, makanan ringan-ringan gitu loh, biar orang nggak enek ya, karena kebanyakan kan nggak enek ya, karena memang iya sih, kita sekali makan bersantan pas lebaran 2 kali, apalagi kita mulai makan dari malam takbiran ya kan. Itu beberapa kali makan santan udah enak banget pasti. Terus ujung-ujungnya kita akan nyari bakso gitu kan, mie ayam mie gitu ayam. kan ya. Terus tahu telur tuh bener-bener tahu tek, tahu telur, somai kita udah atau enggak Indomie lah. Indomie itu bener-bener aku kangennya Indomie. H+3. Serius, aku kangen banget makan Iya. Indomie. Iya, aku Indomie terus aku juga jadi kepengen makan sayur asem gitu kalau H+3 gitu. Iya, kan asin gitu kan. Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Nah, ini kita mau ngomongin menu pendamping untuk makan lontong dan ketupat dan sayur santannya gitu ya. Kalau dari aku pribadi ada telur balado, terus ada telur pindang, terus ada sambal goreng kentang dengan ati, ada ati ampela cabai hijau, terus ada apa ya, rendang telur, balado ati ampela juga oke. Kalau dari Mbak Dian apa kira-kira? Sambal goreng sih kalau lebih ya, sambal goreng. Tapi sambal gorengnya di sini ekonomis tuh, jadi justru kok gini ya. Di rumah itu juga ada sambal goreng yang ati ampela, ati sapi, yang ati-ati gitu. Juga ada yang masak apa itu? Mbak Dian. Tunggu, itu ada yang komen lebaran pizza enak. itu berarti jangan dikasih ini Din, ntar Din, jangan dimasakin lontong Din, kamu jangan masakin lontong, ini benar harus pizza. Itu suami aku yang komen, memalukan sekali. Itu dia, makanya ntar jangan dimasakin lontong tuh, benar-benar harus beli pizza aja, jangan kasih lontong. Ntar pizza mie. Oke, Mbak Dian, lanjut. Tadi apa? Sambal goreng ya? Sambal gorengnya, tapi isinya sambal goreng tahu. Sambal goreng tahu. Tahu sama ketan tuh enak banget. Itu nggak, Mbak Dian? Nggak pakai santan. Oh, jadi kayak balado aja gitu ya? Kayak balado. Sejenis balado gitu ya. Ada lagi? Komunikasi santan boleh sih. Ntar di demo ya, orang sambal goreng harusnya pakai santan. Oke, ya kan pakai santan sih ya terserah. Cuman kan ini tadi ceritanya di rumah. Nah, sebelum di demo netizen, kenapa kok nggak pakai santan? Ya oke lah, iya pakai santan, silakan. Dia lagi diet ini.
Ini ceritanya nggak pakai santan. Oke. Mungkin Mbak Dian ada ide sambal nih. Kan kita sudah ada lauk pendampingnya, udah ada sayurannya. Untuk makan ketupat udah ada lontong-lontongannya. Mungkin Mbak Dian ada ide sambal apa sih yang cocok untuk makanan yang bersantan sama makanan yang nggak bersantan? Kalau yang universal nih, kan biasanya orang nih Universal. biasanya bikin universal ceritanya. Biasanya karena gini, kalau di rumahku tuh orang males ya. Misalkan makan soto sambalnya sendiri. Terus misalkan makan lontong sambalnya sendiri. Itu kayaknya capek banget gitu harus bikin sambal banyak kan. Berarti sambal universal satu. Ya jadi terserah kalau kamu mau makan itu silahkan makan, kalau enggak ya udah gitu kan. Kalau di tempatku yang biasanya ini sih umumnya sambal baja. Sambal baja itu sambal yang matang. Goreng itu ya, sambal yang digoreng sampai minyaknya itu keluar. Cuman ada lagi sampai berminyak. Sambal minyak. Terus ada lagi satu yang paling aku suka nih banget, sambal kemiri. Pernah ini nggak ya, sambal kemiri itu enak dipakai di lontong, di santan, dan enak dipakai di soto-sotoan. Kalau dimakan di bakso juga dia enak gitu. Misalkan ada yang bakso nih, juga biasanya kan hari keberapa besoknya makan bakso gitu kan ya. Itu pakai sambal kemiri itu dia lebih beda sih, karena biasanya umum kan orang sambal tomat, sambal bajak, sambal terasi, sambal ini kan ya. Tapi mungkin coba kalau misalkan cocok nih, bisa dicoba sambal kemiri itu enak banget. Sambal kemiri ya. Aku tuh ya tadi pagi kan aku belanja buat Lebaran gitu kan. Udah siap dia. Daripada sebelum ngantri aku mendingan belanja duluan ya. Aku bahkan udah beli pentol bakso. Tinggal cemplungin aja gitu, suatu ketika aku enak gitu, aku tinggal bikin kuahnya aja kan ya. Dan kayaknya aku mau coba sambalnya deh. Sambal kemiri. Enak sambal juga kemiri. Kayaknya. Isinya cuman kemiri aja kok, kemiri, bawang putih, cabai rawit, gula, garam, itu aja. Kalau di sini namanya di sana apa? Di sana apa tuh namanya? Apa ya? Aku lupa, cuman aku tahu di sini ada sambal. Biasanya ada juga sih di biasanya. Temen namanya aja beda biasanya. Raca apa gitu, terserah sih. Adanya raca mangga, berarti sambal kemiri itu pakai mangga gitu. Kalau nggak salah gitu ya, namanya racak apa? Nggak ngerti nyebutnya raca apa racak. Nah, yang jelas kalau kita mau dipakein mangga serut itu bisa. Bumbunya pun kemiri, cabai begitu, garam gitu. Ya, benar. Betul, enak. Terus ada aneka cemilan nih, kita mau ngomongin cemilan, makanan ringan sama kue-kue basah yang cocok untuk hari raya tapi ekonomis. Kalau dari aku mungkin ada kayak apa ya, puding ya, rujak, tapi puding ekonomis, rujak, tapi rujaknya yang buahnya mungkin terjangkau ya, karena nggak semua buah itu murah. Buah tuh lebih banyak yang mahal, tapi kalau rujaknya itu kayak rujak ada ubinya, ada timunnya, terus apa yang murah di kota ya teman-teman masing-masing kan mungkin lain ya. Di kota saya yang murah apa, di kota teman-teman yang murah apa gitu. Terus asinan buah, misalnya asinan salak itu kan juga tergolong terjangkau, sama kedondong itu juga kan tergolong terjangkau. Biasanya kalau kita udah lagi enak makan santan, itu asinan ini penolong banget nih buat kita banget. Yang enak loh, cari seger-seger. Iya, asinan buah sama rujak gitu. Terus mungkin martabak tahu itu untuk apa namanya ya, cemilan gorengannya. Terus ada mungkin kroket kentang isi sayur, nagasari gitu ya, itu juga untuk yang nggak gorengannya. Martabak telur yang kita bikin sendiri pakai kulit lumpia juga bisa. Jalkot mungkin jalkot sama pastel ya, sejenis itulah yang isinya sayuran. Sejenis sih itu sebenarnya. Itu juga bisa disajiin di hari raya. Malah kalau di sini, kalau di Palopo, aku ngelihatnya jalkot itu sesuatu yang istimewa gitu. Jadi kalau di Pulau Jawa mungkin kayak apa ya, aku bingung. Kalau buka puasa tuh enak makan jalkot gitu loh. Di situ kayak gitu ya? Tuh enak makan jalkot. Di situ serba jalkot gitu?
Ya enggak sih, cuman maksudnya jalkot ini tuh pantas buat disajikan pas momen berkumpul gitu loh. Iya. Yang aku perhatikan ya, soalnya setiap aku lagi kumpul misalnya sama temen gitu, itu pasti jalkot aja gitu. Terus atau kalau lagi ada event gitu, rapat atau apa, jalkot aja. Jadi jalkot tuh kayak istimewa gitu. Kayak lemper nggak sih? Nah, ya, sejenis iya, itu. Jadi kayak semua event tuh ada gitu. Nah, ya kayak gitu. Kalau dari Mbak Dian mungkin ada kue apa ya yang kira-kira? Itu dia tadi lemper. Lemper sosis ya? risol, waji. Di Jawa tuh waji, biasanya Lempernya sesuatu. Oh iya, wajik ya, aku tahu itu. Kalau lemper mungkin ekonomis nggak? Apa isinya diganti sesuatu? Isinya diganti abon mungkin. Oh, ya, abon, tapi sama aja kali ya, lebih mahal ya. Tapi lebih praktis sih kalau diganti abon biasanya. Cuma diganti ikan juga. Tapi memang lebih murah sih kalau misalnya itu diganti abon ya. Ngasihnya juga bisa sedikit. Kalau di sini lemper. Kalau yang isinya ikan itu disebutnya gogos kalau nggak salah deh, gogos. Oh gitu, tuh enak loh itu. Apalagi ada kemangian. Iya, itu kan dibakar gitu kan. Dibakar. Ya kalau yang masaknya enak ya Mbak. Iya sih. Iya emang kalau masaknya enak. Iya, yang masaknya enak ya enak. Mau makanan apa kalau orang yang masaknya nggak enak jadinya. Mungkin Mbak Dian ada apa ya? Masukan untuk minuman nih. Kita kayak belum ada minuman spesial buat hari raya, tapi yang ekonomis nih ya. Mbak Dian ada masukan nggak kira-kira? Minuman ini sih es puding. Jadi kita bikin puding atau es Nutrijel. Nutrijel itu kan lebih es jelly ya. Es jelly ya. Kadang kan bisa beli itu Nutrijel di Indomaret dan Alfamart terdekat. Gitu. Kan lebih praktis kan. Nah itu kita bisa ntar kita kasih sirup tuh, kasih es batu jadi kan lebih seger. Terus kalau nggak gitu yang murah lagi bisa timun serut mungkin, timun serut bisa atau melon serut. Kayak timun serut kayak di itu ya, kayak di Aceh gitu ya. Timun serut kalau biasanya di rumah sih timun serut terus kasih jeruk nipis, kasih gula itu seger banget. Oh iya sama ya, di Aceh sama ya suka begitu. Itu terus melon serut kalau melonnya murah sih tapi biasanya kan harga buah kan nggak sama ya, balik lagi ya lain-lain. Iya, aku di sini melon mahal sih, tergolong mahal di sini. Ya dari lain-lain itu sih. Kalau mau es buah sebenarnya lebih seru sih, kan lebih kelihatan mewah gitu ya. Jadi buahnya mungkin bisa diganti sama buah-buah yang murah meriah. Jadi misalkan kalau di tempat kita, kalau tempatku nih murah meriahnya itu nanas, pepaya muda, terus ada melon kan juga tergolong agak semi murah lah, terjangkau lah, bukan yang barang langka juga. Kayak itu udah meriah nih, dikasih itu ya, nanas kayak gitu. Kalau aku di sini yang murah itu pisang sih. Masa iya es buah pakai pisang berarti? Iya, tapi yang murah tuh pisang, apa dibikin kolak gitu ya? Iya, kolak juga bagus. Es kolak tuh enak loh. Setup. Setup juga enak. Es kolak juga enak. Kolak dikasih es. Iya, setup juga. Kalau di sini sih ya Sulawesi itu yang jadi andalan bagiku ya dan bagi masyarakat Sulawesi itu es pisang hijau. Oh iya sih ya, emang enak sih ya pisang hijau di sana. Oh andalan benar, itu kalau buka puasa makan itu top banget, udah top banget. Karena pisangnya mungkin juga murah ya di sana, jadi ininya pisang hijau. Oh iya sih. Di sini pisang raja itu satu sisir yang besar 10.000. Ya ampun, itu serius nggak rugi yang besar gitu banget ya? Itu serius nggak rugi gitu? Pisang Mbak Dian mungkin tahu kalau kita di Jawa sebutnya yang kecil-kecil itu pisang susu ya. Pisang susu. Nah, di sini satu tandan itu kan artinya isi 5 sisir itu 5.000. Astaga ya ampun. Serius nih. Makanya anakku tuh saban hari pisang, seneng pisang anakku tuh karena di sini dididik makan pisang. Ini kalau Matong nonton ini kayaknya dia langsung ngiler loh.
Serius loh. Ini masih nonton gak sih? Kamu kasih tahu tuh harganya Iya. itu 5.000, ya ampun. Shock aku. Iya, 1 tandan. Berarti kan 5 sisir, 4 sisir itu. Iya. 5.000. Ya ampun, astaga. Nggak nawar lagi, nggak nawar. Astaga. Nggak nawar. 5.000, ini bawa semuanya. Ya ampun, ini sih ya pantas aja di sana minumannya ini es apa tuh namanya pisang Es hijau. pisang hijau. Iya, itu andalan banget di sini. Terus terang, aku tuh belum pindah ke Sulawesi aja, aku udah seneng banget sama es pisang hijau karena rasanya gurih, Emang enak manis, sih. terus seger dingin. Apalagi pas aku ke Makassar itu pertama aku cobain es pisang hijau udah lain lagi karena apa Mbak? Sirupnya itu lain antara sirup lain. yang kita pakai di Pulau Jawa atau Jakarta sama di sini lain. Kalau di Jakarta mungkin penjual-penjual es pisang hijau itu pakainya koko pandan, ya kan? Sirupnya. Atau semahal-mahalnya pakai sirup campolai. Tapi campolai rasa pisang susu itu kan mahal banget. Satu botol 50 ribuan kan? Itu mahal. Jadi kalau dijual itu nggak keangkat lah harganya ya. Tapi kalau misalnya di sini ada sirup andalan khusus dari ujung pandang Makassar, namanya sirup DHT, mereknya Hero. Itu rasa pisang Ambon dan itu harumnya campolai banget, bahkan lebih harum daripada campolai. Itu khasnya es pisang hijau di sini gitu. Kalau selanjutnya ya enak pasti, apalagi lagi puasa gini aku dengerin dan sambil bayangin. Dan dengan pisang 5.000, ya ampun, serius. Aku udah 3 hari ini makan es pisang hijau berturut-turut, sahur buka makannya aduh. Sedangkan di sini kalau kamu tahu harga es pisang hijau itu udah jadinya ya itu 15.000 dan pisangnya cuma 1 isinya. Sedih banget nggak itu? Sedikit ya, sekap iya. Gelas itu ya? Sekap gelas, pisangnya tuh ya cuman asal salad ada pisang. Dan emang aku suka, jadi walaupun tuh nggak enak di sini, tapi aku beli terus. Itu ceritanya. Dan entah kenapa kamu jadi bahas itu, Din, ya ampun. Yang nanya resep es pisang hijau udah ada di feed aku ya sayang ya. Udah ada resepnya, udah ada videonya juga. Oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu imbauan untuk teman-teman yang merayakan Idul Fitri di rumah. Kalau dari aku pribadi ya, aku mau ngasih imbauan ke teman-teman nih. Kayaknya kita silaturahimnya ke saudara-saudara kita, ke tetangga kita, nggak perlu kunjung ke rumah door to door kali ya. Mungkin kita video call aja gitu ke saudara. Karena kan di sisi lain kita nggak mudik. Aku nggak mudik loh. Mbak Dian nggak mudik kan? Iya, aku nggak mudik. Ya, aku juga nggak mudik. Jadi aku di sini pun nggak ada saudara di sini. Adanya temen. Jadi paling aku video call temen aja. Karena temenku pun nggak mau aku kunjungi. Sama coba. Aku udah diancam. Iya. Awas kamu datang ke rumah kayak gitu. Iya. Temen aku pun nggak mau aku kunjungin kok. Tenang. Apakah kita sampah masyarakat? Enggak sih, tapi memang demi keamanan ya, teman-teman, demi kesehatan ya. Kita nggak bertamu dan juga jangan terima tamu gitu. Betul. Nah terus mungkin kalau teman-teman mau nganterin makanan, kayaknya lebih cocoknya menggunakan jasa kurir deh daripada kita door to door nganterin makanan. Ini gue nganterin makanan, malah diciduk Satpol PP. Maksudnya apa? Kita dapatnya apa? Ini yang nerima makanan juga udah takut di rumah atau nggak meninggal sama makanan. Udah mencet bel gitu kan. Terus kita dilempar apa gitu dari dalam rumah, pergi kamu. Dilempar lah kita. Aduh. Jadi gini ya. Kalau mungkin teman-teman berpikir bahwa kurirnya ini mungkin di hari raya tuh libur, nggak nganter-nganter, nggak ngojek-ngojek mungkin gitu ya. Kita kan masak dari hari apa sih? H-1 ya Mbak ya. Kita udah masak pasti ya. Pastilah pas buka puasa di hari takbiran itu makanan udah matang kok. Rata-rata semua rumah makanan udah matang di H-1 takbiran itu. Ya kan? Ya, udah matang. Pas malam takbiran biasanya buka puasa pakai menu lebaran kan.
Selalu. Iya, biasanya gitu. Biar hemat dan Di biar nggak saat capek. itu, iya dong, biar hemat, biar nggak double-double masak, biar nggak capek. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai ngirim makanannya itu pas lagi H-1 Lebaran ya. Jadi Gojeknya juga masih kerja gitu dan belum rame-rame banget. Oh, ini ada yang nanya nih, aku pun Mbak, Lebaran benar-benar di rumah cuma berempat demi Iya, ini kebaikan Mbak Ica semuanya. nih. Iya, iya Mbak Ica. Iya, Kita mah iyalah harus kayak semua gitu ya, harus prihatin semua. berusaha kayak gitu. Aku nih teman-teman, aku nggak mudik loh. Aku tuh biasanya Lebaran itu di Jakarta, di Bekasi. Cuman tahun ini aku Lebaran di Palopo. Pertama karena nggak memungkinkan untuk mudik. Yang kedua aku nggak mudik karena beberapa bulan ke depan itu aku akan mutasi. Jadi udah nggak kerja di sini lagi, udah pindah kerjanya gitu. Wah, Apa ya? sama. Karena ada ini apa sih ya tugas Nular tugas dong, sekolah nular dong. suami aku. Nular dong ke sini. Hah? Nular dong ke sini. Ya. Insya Allah. Jadi ini Lebaran pertama aku di Palopo. Aku pertama kali ngalamin Lebaran di Palopo ya tahun ini. Oke, terus aku juga mau ngasih imbauan ke teman-teman bahwa jangan berlebihan memasak, kecuali untuk dibagi-bagi ya. Kenapa? Kita kan nggak ada tamu, kita nggak open house ya kan. Saudara-saudara kayaknya nggak memungkinkan untuk datang dengan kondisi seperti ini ya. Jadi masaknya jangan kebanyakan ya, secukupnya orang rumah. Lain ceritanya kalau teman-teman masak banyak banget buat diantar-antar ya, itu lain lagi. Terus aku juga mengimbau teman-teman jangan open house. Jadi mentang-mentang nanti orang lain nggak boleh ke rumahnya terus teman-teman mau open house. Iya, itu dia. Atau kalau misalkan tetap mau open house, dicoba-coba gitu, saya doain deh nggak diciduk Satpol PP. Serius, kalau di sini diciduk Satpol PP. Jadi maksudnya hari aku raya. biasa open house nih ya. Maksudnya hari raya, tapi kita malah berujung yang nggak enak. Kan gimana gitu kan ya? Iya. Mending nggak usah aja deh. Atau dan nggak lucu juga, misalkan kita hari raya, kita ngundang juga, tiba-tiba besok koran lokal kita di foto lah itu, kita masuk situ. Enggak, atau kita masuk akun-akun viral itu loh. Masuk Makanya. video-video akun-akun viral. Terus ntar disebarin ke semua Wah, orang. ini nih Mbak Dian Ayu Puspita hari ini seorang selebgram nih ngadain hajatan Apaan? nih. Iya ampun, malu 7 turunan aku. Ya iyalah, malu. Aku nggak mau. Makanya. Oke, terus kita kayaknya harus bagi-bagi tips juga nih. Gimana supaya pas Idul Fitri itu kita nggak kalap makan. Mbak Dian suka kalap makan nggak sih kalau Idul Fitri? Yoi, pasti. Karena mumpung nggak masak dan mumpung yang masakin banyak. Gitu, gimana aku nggak kalap gitu. makan. Jadi justru Idul Fitri itu Mbak Dian nggak rem makannya gitu ya? Iya, nggak karu-karuan pokoknya makannya. Nah, aku Ya, udah masalahnya ikhlas. Mbak Dian ini kan langsing ya kan? Apaan? Mbak Dian ini tipe Ya. badannya tuh langsing. Tipe badan langsing. Karena aku nggak pernah posting aku gendut. Ceritanya tuh kayak gitu. Orang taunya aku sudah langsing. Gitu ceritanya. Oke, sekarang aku mau bagi tips buat teman-teman. Ini tips ala aku pribadi ya. Tentang makanan ini. Supaya dulu kita tuh, nggak Mbak Andin terlalu- mirip Kak Risti Tagor. Ya kan. Sudah kuduga. Ini yang bawa mirip ini Dewi Persik ya. Gak mau kalah nih. Gak mau kalah. Gelar gaji. Jadi ini Risti Tagor. Iya. Iya memang benar Kak Risti Tagor. Fit, Dewi Persik. Ntar kita duet maut. Enggak, Besok ya, kita live teman-teman. di panggung. Enggak. Dan lanjut Oke. Nadine. Jadi oke. Jadi kalau aku pribadi ya, aku tuh suka ngerem-ngerem makan pas lagi Idul Fitri. Jadi kalau misalnya kemarin atau hari ini aku udah makan makanan bersantan, berarti besoknya itu aku udah nggak makan santan. Jadi sehari santannya sekali aja, dan aku itu makannya sehari cuma sekali teman-teman. Dan aku nggak makan karbo. Aku tuh nggak makan karbo.
kalau misalnya pengen banget makan ketupat, itu di satu momen aja makan ketupatnya, lengkap dengan santan-santannya. Habis itu tobat. Udah, kayak gitu kalau aku. Dan aku nggak makan kue nastar, kastengel gitu secara berlebihan, enggak ya. Paling satu sehari aku batasin, satu lagi kastengel satu, nastar satu, pokoknya aku cobain satu, tapi diporsiin gitu kecil-kecil, yang penting semua kecoba gitu. Terus besoknya tobat, nah besoknya mulai lagi kayak gitu lagi. Terus membatasi asupan manis. Aku juga nggak makan es-esan ya kalau lagi lebaran kayak gini. Aduh, apa ya, manis ketemu karbo makin jadi deh. Aku tuh tipe yang orang yang gemuknya cepet kalau makan manis sama karbohidrat. Itu tuh, apalagi nasi itu udah pasti deh, aku besoknya tuh langsung boom, berat badannya. Iya, jadi gitu? aku ngaruh banget ya. Aku pokoknya tapi emang ada sih, aku karbo. Aku tuh pokoknya karbo sama minuman manis, makanan manis yang over manis lah gitu ya. Aku benar-benar aku batasin banget sih. Kalau misalnya dalam seminggu aku cuman boleh berkesempatan makan makanan manis beberapa kali dan beberapa waktu aja. Jamnya juga ada. Kalau udah mulai sore gitu, aku udah nggak boleh makan manis-manis kayak gitu. Terus makan karbo juga aku hanya di momen-momen tertentu aja. Misalnya ada undangan teman atau misalnya Idul Fitri, dan itu makan karbonya 1 kali aja. Tapi kalau misalnya tiap hari makan karbo, enggak. Aku udah mau 3 tahun sih begini kayak gitu. Oh gitu. 3 tahun. Berarti kapan-kapan kayaknya bagus deh kita nih bahas itu deh ya. Karena banyak banget juga di tempatku yang nanya, kenapa nggak makan karbo? Karena aku juga posisi dari habis melahirkan sampai segini itu setahun loh itu perjalanannya. Dan juga sama itu nggak makan karbo kayak gitu. Jadi boleh lah ntar kita ngobrol ya kapan-kapan. Iya. Mbak Dian pun begitu, tipe yang mudah gemuk dengan karbo. Dulunya. Iya sama. Kalau nggak di angka aman, maksudnya kan aku ada angka aman ya, di mana lemakku nggak bertumbuh lagi gitu. Jadi selama aku belum di angka aman itu, aku minum manis gitu ya. Kalau es nggak ngaruh sih, tapi manis, lebih ke manis itu langsung. Iya, aku kalau minuman dingin nggak ngaruh, tapi kalau dia itu manis, kan kebanyakan minuman manis itu dingin, es-esan gitu kan ya. Itu aku gemuk kayak gitu. Ya emang kadang-kadang kita beda sih ya metabolismenya apa ya, mungkin kayak gitu. Jadi ini di sini ada yang nanya nih, nggak lapar Mbak Din kalau nggak makan karbo? Ya enggak, karena proteinnya udah aku banyakin sih. banget. Tapi memang udah biasa, pasti tapi udah memang biasa, lebih boros. Lebih boros, iya. Lebih boros. Iya, karena tuh lebih misalnya, boros. Misalnya ayam itu teman-teman makan 1 potong berikut dengan nasi dan sayur. Karena aku nggak makan nasi, jadi ayamnya aku makan 3 potong kayak gitu. Ya tentu aja lebih boros. Nah, oke. Perbanyak juga minum air putih ya teman-teman. Jangan terlalu banyak minum manis-manis, soalnya nanti jadi cepat gemuk sih menurut aku. Nah, mungkin Mbak Dian juga punya tips nih untuk menu yang diantar ke saudara, kira-kira yang cocok apa, terus packingnya yang bagus kayak gimana. Tapi yang murah ya Mbak Dian ya? Iya, yang ekonomis lah ya, yang terjangkau itu ya. Mungkin kalau di tempatku sih biasanya itu nasi hantaran gitu ya. Nasi hantaran itu kita nyebutnya nasi tonjokan, bukan ditonjok. Nasi tonjokan? Nasi tonjokan, tapi bukan ditonjok ceritanya. Itu biasanya diantar ke rumah-rumah gitu ya. Biasanya itu isinya nasi putih biasa, kadang-kadang tuh nasi gurih. Tapi nasi gurih bukan yang bersantan, tapi nasi dibumbuin. Ya kayak kita bikin nasi uduk tapi santannya di skip. Oh iya. Kita bilangnya di situ nasi gurih. Itu udah ceritanya sudah mewah gitu ya, dan dia nggak pakai santan karena orang yang kita kasih juga pasti enek sama santan dia. Jadi kita kasih nasi gurih, terus sama sambal goreng tahu kentang tadi. Kadang-kadang juga ada atinya, kadang-kadang ada protein kemasukan protein gitu, tapi jarang ada atinya. Terus kalau nggak gitu ada serundeng apa nih? Serundeng kelapa. Kelapanya aja, kelapa serundeng biasanya dikasih kacang,
Terus dari sisi daging-dagingannya biasanya ada ayam. Ayam itu bentuknya macam-macam ya, karena kan ayam kan memasyarakat ya lebih daripada daging sapi. Semua orang hampir bisa beli ayam. Dan bisa dan dia udah berupa daging dan dia udah mewah gitu kalau dikasih ke orang kan gitu ya, kalau kita mau ngasih ayam. Biasanya ayamnya tuh kalau nggak di ayam bakar, ayam goreng, ayam opor, tapi bukan opor. Di sini tuh kayak ada ayam ingkung yang dipotong-potong. Ya, ayam ingkung. Kalau ayam ingkung kadang-kadang santannya tipis aja sih dia. Itu sih biasanya. Tadi kalau nasi gurih itu berarti karena dia nggak pakai santan tapi dibumbuin, kurang lebihnya jadi kayak nasi liwet gitu ya Mbak ya? Kurang lebih kayak nasi liwet, tapi dia nggak pakai teri, nggak pakai pete. Persis rasanya persis nasi uduk, cuman dia lebih light gitu loh, lebih nggak enek gitu. Kalau nasi gurih itu kayak gitu. Kalau misalnya kemasannya nih Mbak, buat nganter ke saudara supaya dia tuh tetap tetap cantik gitu kan, tetap hampers ala-ala tapi gitu kan, dengan murah gitu. Biasanya besek sih, besekan bambu atau besek rotan, besek bambu ayam ya. Bambu ayam. Kalau di sini justru besek bambu ayam itu agak mahal kalau di Banjar. Karena aku di Banjar kan, Banjarmasin kan, di Banjarbaru maksudnya, itu kan daerah-daerah kita tuh bukan penghasil yang kayak di Jawa itu kan besek anyaman bambu itu kan dia udah memasyarakat ya. Kalau kita beli satu kotak itu mungkin cuma 3.500 atau 4.000 atau 5.000. Kalau di Banjar sini itu satu besek itu bisa sampai 15.000 harganya. Jadi aku pakai substitusi. Mahal juga ya? Mahal juga. Pakai ke besekan purun. Apa tuh? Purun itu dari kertas nasi uduk? Bukan. bukan kertas nasi uduk. Purun itu kayak dia anyaman enceng gondok gitu loh, semacam anyaman enceng gondok. Pernah aku tahu. Di sini itu aku taunya itu suka jadi tas. Dia di sini juga suka jadi tas. Di sini bisa jadi semua hal. Bisa jadi kursi, meja juga ada dari purun. Iya. Kayak itu juga ada beseknya ya? Ada. Kita kan bisa custom mau beli apa aja nanti. Jadi mungkin teman-teman disesuaikan sendiri ya dari yang di rumahnya itu yang murah apa dan ekonomis apa. Jadi walaupun besek itu tampak mewah, kan cuman nggak semuanya itu ada gitu. Besek anyaman bambu misalnya, gitu kan. Dan nggak semua kota itu mudah mencari besek ya. Iya. Atau kalau nanti banter-banter gini, kertas nasi uduk di wall-wall. Iya, jadinya kayak gitu karena frustasi. Aduh, kata Mbak Dewi harus cari besek nih. Aku cari besek gak akan frustasi. Nanti wall-wall. Cari yang murah nih, ya, yang murah tapi bisa dikirim ekonomis dan oke lah. Oke, kita pakai kertas nasi uduk. Oke. Itu namanya kayak ngasih nasi bungkus gitu. Iya gitu kurang lebih. Teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan sama aku atau Mbak Dian, karena di sini topik kita udah selesai semuanya. Yang murah-murah udah kita bahas. Untuk resep-resep sayur-sayur lontong-lontong yang tadi aku sebutin, itu semuanya ada di Instagram aku. Nanti aku kasih tahu hashtagnya apa supaya mencarinya mudah. Oke, sekarang kita mau lihat dulu ada yang mau nanya nggak sama Mbak Dian, Mbak Dewi Persik ini. Atau mau naik Krisi Tagor juga boleh sih. Misal, berapa Mbak job manggungnya? Gitu boleh. Kerjaan banyak Mbak Dian. Kerjaan masih banyak Mbak Dian. Kerjaan masih banyak. Saya sekitar itu, masih di Jawa. Saya udah di Jawa. Iya. Tapi aku masih di sini. Kerjaan online masih ada Mbak Dian? Masih ada. Jadi itu kerjaan online masih ada. Jadi mungkin ini tips juga ya ke teman-teman yang mungkin ngerasa udah mulai jenuh karena suruh di rumah aja gitu kan ya.
pastilah ya, kita pasti jenuh lah ya, jujur aku pun jenuh gitu. Biasanya kita jalan kemana atau nggak bubur ketemu siapa lah, pokoknya ketemu orang-orang yang di luar keluarga kita, itu kan pasti kepingin banget kan ya. Nah tapi kita udah mulai jenuh, nyampe ke sini nih makin jenuh, mana Idul Fitri nggak boleh mudik, jujur pasti makin jenuh banget. Nah itu mungkin teman-teman, mungkin teman-teman bisa menyibukkan diri entah apapun itu. Jadi sebisa mungkin kita tuh berkarya dan menghasilkan daripada kita antri beli baju di mall. Sungguh. Iya. Enggak, aku juga bingung sebenarnya kalau beli baju tuh aku mau dipakai kemana gitu, orang aku di rumah aja. Itu ya ampun, please jangan banget. Dan nggak lucu kalau kalian masuk di meme. Itu benar-benar hal tergila. Aku bayangin misalkan aku lagi antri di kasir terus aku difoto masuk tribun. Enggak, aku memutuskan nggak beli pakaian ya. Mau dipakai kemana gitu, aku juga bingung tuh, aku di rumah aja gitu ya. Dan di sini posisinya aku juga mau pulang kan ke Pulau Jawa, jadi nggak mungkin banyak-banyakin bawaan gitu lah ya. Mbak Dian nih ada yang nanya nih, kalau untuk kue yang bagus dikasih ke saudara kira-kira apa ya? Kue bagus kalau teman-teman ini sih mungkin biasanya kan yang udah umum yang ekonomis kan, ya Mbak Dian berarti ya. Hampers kayak gitu mungkin cantik nih kalau kita tuh bikin lemper tapi dikemas yang bagus. Karena kan kalau di tempatku lemper kan udah hal yang biasa ya. Kayak mungkin Jalan Kote tadi udah lemper tuh di sini di mana-mana gitu. Jadi mungkin bisa tuh. Karena aku dulu pernah dikasih hampers tuh sampai sekarang masih membekas gitu di hati itu. Ada besek anyaman bambu. Serius, karena aku suka juga kreatif gitu ya. Ada besek anyaman bambu, di situ ada lemper, terus dibikin warna-warni itu bungkusnya. Ini ada lemper ayam, lemper sapi, lemper ini gitu. Padahal intinya itu lemper aja sebenarnya. Cuma dia packingnya bagus. Jadi kan sambil ya kita kreatif mungkin di rumah ya. Karena daripada kita ya karena kalau kayak nastar, kastengel itu juga memang biaya banget sih, biaya. Terus terang biaya. Putri salju pun itu masih biaya loh, kacang medenya. Biaya banget menurut aku. Jadi lebih ke packaging aja sih. Yang mungkin ngasih asinan ke saudaranya yang lagi enak banget sama makanan bersantan, menurut juga aku bisa cocok. Asalkan kita mengemasnya itu harus rapi gitu, harus rapi, bersih pasti. Iya, jadi eksklusif gitu ya kelihatan. Jadi nggak harus yang isinya itu mewah kayak apa ya, mungkin kayak nastar gitu ya. Mungkin nastar emang sudah umum. Nah, tapi nastar kan nggak semua nggak bisa dibilang ekonomis karena bahannya itu lumayan mahal. Bahannya lumayan. Apalagi kita lihat butter harganya juga mahal banget ya, butter tuh. Ada yang nanya lagi nih, Mbak Andin, Mbak Dian, kalau puding sebenarnya tahan berapa lama kalau disimpan di kulkas? Monggo Mbak Dian jawab. Kalau puding itu sih, kalau tempatnya rapet aja ya. Kalau misalkan maksudnya tempatnya rapet tuh tempatnya bagus, nyimpannya rapet. Iya. Itu mungkin teman-teman juga bisa pilih resep puding yang gak berair, karena sekarang udah banyak banget resep puding yang gak berair ya. Itu jauh lebih awet daripada resep puding yang biasa. Itu airnya keluar banyak, terus airnya tuh rasanya kayak kuah apa gitu. Iya, terus ya. Tapi kalau di tempatku ada lagi lebih dari 3 hari ya. Pasti udah habis. Udah habis ya? Nggak pernah nyimpen puding sih. Cuman kalau dibuat hantaran, puding dibuat hampers atau dibuat hantaran, ini sih lebih aman puding yang nggak terlalu banyak berair gitu. Misalkan puding coklat. Yang nggak berair? Puding coklat atau puding roti misalkan. Gitu. Kalau puding yang nggak berair itu pasti komposisinya ada jelinya sedikit, sama bubuk agar-agarnya lebih dominan. Jadi dia lembut, tapi kering, nggak keras gitu. Ada banyak kok resepnya. Termasuk aku juga ada resepnya di situ. Oke, ada lagi yang mau nanya teman-teman. Mbak Dian masak apa nih? Hari ini? Bukan, buat Lebaran ini. Oh, buat Lebaran biasa sih paling ya. Kalau aku pribadi
Aku kan biasanya orang opor ya, opor gitu kan. Kalau aku lebih seneng Opor. kari ayam yang pedas. Kari pedas. Kari ayam. Kari pedas itu dimakan sama sayur manisa, pakai telur petis, udah itu aja sih. Di sini juga aku dengar-dengar dari teman-teman ya yang Palopo, kalau misalnya hari raya itu kalau di Jakarta kan kuahnya opor ya, kalau di sini tuh kari ayam, memang kari ayam juga. Tuh ada yang Terus tanya tuh, bakso. Apa nih? asinan Apa buah. apa? Asinan buah sepertinya buah bagus ya jadi dibuat. buah Iya tangan. sih ya. Iya memang. Karena dia segar gitu ya, dan lain gitu. Orang menanti-nanti sesuatu yang segar. Dan tuh kayaknya enak. Badian malangnya bedok. Oh iya. Ya emang. Iya emang kan. Oh Badian. Nggak kerasa loh. Masa iya sejam kayak gitu. Gimana tadi tape uli gitu gimana? Itu loh ketan uli itu yang dibungkus dengan daun pisang, terus dimakannya dicocol pakai tape ketan hitam itu loh Mbak, yang khas Cirebon itu. Itu juga seger menurut aku, enak itu. Iya emang Mbak. Hampersnya kayak gitu ya, hantaran-hantaran kayak gitu tuh ini sih ya lebih enak tuh kalau ke yang nggak umum gitu. Maksudnya nggak umum itu dia itu yang segar-segar kayak tadi itu kayak asinan atau apa itu biasanya orang malah seneng ya, sih ya. Asinan, tape uli. Mbak Dian belum pernah makan tape uli memang? Gue belum pernah, tapi pernah tahu setelah dijelasin tadi, pernah lihat sih, cuman belum pernah ngerasain. Jadi kalau tape uli kan ulinya uli putih tuh, ketan putih gitu ya, dimasak jadi uli. Ditumbuk gitu kan, dimasak sama santan terus jadi uli. Dimakan pakai tape ketan hitam dan itu rasanya asem karena hasil fermentasi ya, asem manis, dan itu kalau dimakan dingin itu masukin ke kulkas itu enak banget. Tapi kalau di Cirebon, tapenya itu warnanya bukan tape jambu gitu, pakai daun jambu gitu, itu warnanya nggak melulu warna ketan hitam ya, ketan putih gitu ada, atau diwarnain hijau juga bisa. Itu pakai daun jambu dan wanginya lebih lain lagi daripada tape uli yang biasa gitu. Mbak Dian belum pernah coba ya? Belum pernah, tapi kayaknya itu mirip itu di Malang tuh juga ada tuh kayak gitu. Biasanya dijual di tempat-tempat dingin kayak di puncak kayak gitu. Itu memang hasil fermentasi sih. Kayak nyegar gitu kan ya. Kayak rasanya tuh manis gitu asem. Kayak ada sodanya, kayak ada gasnya, kayak ada alkoholnya, kayak gitu deh. Nah itu enak, jadi begitu masuk iya deh, itu kayaknya ide hampers yang ini ya, kayaknya bagus juga dijadiin hampers. Anti mainstream tapi bagus, cocok, dan semua orang menantikan sesuatu yang segar-segar di saat-saat itu gitu. Oke, ini materinya tentang apa? Ini ide sajian di tengah COVID-19, artinya sajiannya yang terjangkau dan ekonomis. Ya, nanti teman-teman aku simpan lagi di YouTube. Mungkin ini bentar lagi kita udah mau masuk waktunya buat masak-masak, karena kita di Wita ya Mbak? Iya, kita anak Wita. Iya, kita di Wita. Aku Wita. Mbak Dian Wita, aku pun Wita. Aku udah harus mau masak-masak nih teman-teman, jadi kayaknya topiknya kita akhirin sampai sini. Nanti ini aku rekam, aku masukin ke YouTube aku, jadi teman-teman bisa nonton lagi di YouTube aku, di channel Aden's Kitchen. Buat Mbak Dian, makasih Mbak Dian, aku udah dikasih kesempatan buat wawancara Mbak Dian udah jadi bintang tamu di tempat aku. Yuhuu! Terima kasih. Tunggu dulu nih. Mbak Dian, tape uli itu kalau di Malang jadah tape ketan ireng. Oh iya itu dia, aku tadi inget-inget namanya. Namanya itu jadah tape ketan ireng. Nah, bener. Aku ingin namanya. Aku pernah makan kok. Iya benar. Aisyah, terima kasih ya diingetin. Oke, terima kasih Andin juga udah. Iya, makasih juga Mbak Dian udah gabung di live aku.
Ntar kita bisa Buat teman-teman, bahas masalah makasih diet ya. ya. Oh iya, next time kita bahas masalah diet. Karena Buat banyak juga. teman-teman, aku juga mau minta bilang terima kasih udah menyaksikan live aku sama Mbak Dian. Mungkin kita akan ketemu di live selanjutnya dengan bintang tamu yang lain lagi. Aku bersama Rifana Wong ngomongin tentang macam-macam aneka minyak di dapur. Oke, seru banget dan ilmunya ada lagi. Oke teman-teman, makasih ya. Bilahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.